Saya ingin menyapa saudara yang ada di rumah, yang ada di kota Purwokerto. Shalom. Shalom, apa kabar? Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan berkat kekuatan dan sukacita, kesehatan dan damai sejahtera dalam kehidupan saudara. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini adalah di mana gereja mengadakan ibadah 10 hari ke depan sampai pada peristiwa hari Pentakosta. Surat Roh Kudus adalah berbicara masalah urapan Tuhan yang turun atas orang yang percaya. Nah, pada pagi hari ini saya ingin membahas untuk saudara yang ada di rumah dan di mana saja, bagaimana kita hidup dalam urapan Allah, hidup dalam urapan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup dalam urapan Allah itu tidak terlepas dari peran Roh Kudus, saudara. Makanya orang yang hidup dalam urapan Allah adalah orang yang siap mengalami perubahan karakter menuju keserupaan dengan Kristus. Sekali lagi saudara, hidup dalam urapan Allah adalah orang yang hidup dalam urapan Allah adalah orang yang siap mengalami perubahan karakter menuju keserupaan dengan Kristus. Mau tidak mau, orang yang menanti-nantikan hidupnya dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus adalah karakternya berubah, saudara. Kelakuannya berubah, saudara. Hidupnya berubah, saudara. Keluarganya berubah. Pekerjaannya mengalami kemajuan. Ekonominya mengalami kemajuan. Saudara, hidup dalam urapan Allah adalah hidup dalam perkenanan Allah. Sekali lagi, orang yang hidup dalam urapan Allah adalah orang yang siap mengalami perubahan karakter. Tidak mungkin saudara orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus hidupnya seperti kehidupan yang lama. Tidak mungkin saudara orang yang hidupnya dipenuhkan dengan Roh Kudus dia tidak dibimbing oleh Roh Kudus, saudara. Tidak mungkin orang yang menanti-nantikan hidupnya kepenuhan dengan kuasa Roh Kudus hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang diurapi oleh Tuhan, hidup dalam urapan Tuhan, dialah orang yang siap menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Untuk menjadi saksi Tuhan, itu adalah orang-orang yang butuh urapan Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat yang 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kalau Roh Kudus turun akan memenuhi hidupmu, kalau Roh Kudus turun memimpin hidupmu, saudara, dan kamu akan menjadi saksiku, menjadi saksi Tuhan bahwa Yesus Tuhan itu hidup dalam kehidupan orang percaya di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, sampai di Purwokerto, saudara. Sampai di Banyumas, sampai di Jawa Tengah, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang bisa menjadi saksi Tuhan adalah orang yang hidupnya mengalami pengurapan Tuhan, hidupnya diperkenan oleh Tuhan, hidupnya dipenuhkan oleh Roh Kudus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan mampu menjadi saksi Tuhan kalau tidak ada peran Roh Kudus, saudara. Makanya Yesus sebelum naik ke surga, sebelum terangkat ke surga, sebelum mikrot, saudara, Yesus punya pesan dan janji bahwa dia akan meminta kepada Bapa di surga. Yohanes 14 ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, supaya ia menyertai kamu selama
lamanya. Dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan kuasa untuk menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup dalam urapan Allah, kita butuh kuasa Allah. Kita butuh Roh Kudus untuk memimpin kita supaya karakter kita berubah semakin serupa dengan Kristus. Apa yang serupa dengan Kristus adalah karakter kita dapat diperkenan dan menyenangkan hati Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Habakuk pasal yang kedua, saudara. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saudara yang dikasih Tuhan, pada Habakuk 2 ayat yang pertama berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saudara, hal yang pertama, orang yang hidup dalam urapan Allah adalah orang yang sabar menanti janji Tuhan. Orang yang sabar menanti janji Tuhan, itu dimana dia siap berdiri di hadapan Tuhan. Dia siap untuk mendengar apa yang akan difirmankan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Dia akan berdiri sebagai penjaga, pengawal, saudara. Dia akan melihat, mengamati, saudara, apa yang akan terjadi dan apa yang harus dikerjakan dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Saudara, orang yang hidup dalam urapan Allah sabar dalam menanti janji Tuhan. Orang yang sabar dalam menanti janji Tuhan itu orang yang suka bercakap-cakap dengan Tuhan. Orang yang suka berdoa kepada Tuhan. Orang yang suka bertanya kepada Tuhan. Orang yang suka curhat kepada Tuhan. Orang yang suka mengeluhkan hidupnya kepada Tuhan atas pergumulannya. Dan dia percaya Tuhan mendengar apa yang dia keluhkan, saudara. Aku mau naik ke menara penjagaanku dan menunggu apa yang hendak dikatakan Tuhan kepadaku. Orang yang sabar menanti janji Tuhan itu adalah orang yang siap menunggu Tuhan berbicara atas hidupnya. Apa yang mau dikerjakan oleh orang yang percaya dalam hidupnya, dalam perkenanannya dengan Tuhan, saudara. Sekarang aku akan naik ke menara jagaku. Hidupnya akan dia akan selalu naik ke dalam menara jaganya dan menunggu untuk melihat apa jawaban yang akan diberikan Allah atas keluhan. Sabar menanti jawaban Tuhan. Sabar menanti janji Tuhan, saudara. Sabar menunggu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan Tuhan. Dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika engkau punya kesabaran yang benar di dalam Tuhan, dikatakan firman Tuhan adalah orang yang sabar itu lebih daripada pemenang. Orang yang sabar dia akan seperti pahlawan, dikatakan. Jadi dibutuhkan kesabaran untuk mengalami kemenangan. Dibutuhkan kesabaran untuk mengalami kemajuan. Dibutuhkan kesabaran untuk dapat menikmati tuaian. Dibutuhkan kesabaran untuk bisa mengucap syukur atas segala keluhan-keluhan yang kita alami, saudara. Orang yang hidup dalam urapan Allah, yang pertama adalah sabar menanti janji Tuhan. Ayat yang kedua, saudara, lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah
itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ya, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu membacanya. Saudara, yang kedua, di mana orang yang hidup dalam urapan adalah orang yang senang mengukir janji Allah. Dia orang yang senang merenung-renungkan firman Tuhan dalam kehidupan. Aku akan merenungkan firman itu siang dan malam, bukan berarti tidak bekerja, tapi merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Apa artinya? Dia menghidupi firman Tuhan itu supaya merema, merasuk menjadi kelakuan, menjadi tindakan dalam kehidupannya, sehingga firman Tuhan itu dihidupi dalam kehidupan orang yang percaya, dalam kehidupan orang yang hidup dalam urapan Allah, senang mengukir janji Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara, siang dan malam itu artinya bahwa firman Tuhan itu dimasukkan filenya dalam memori kita, dalam otak kita, sehingga ketika diklik firman itu akan keluar, akan muncul kekuatan firman Tuhan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ukirlah dengan jelas pada kepingan tanah liat apa yang kunyatakan kepadamu, supaya dapat dibaca dengan mudah. Saudaraku, ukirlah dan tulislah. Itu berbicara masalah visi, pandangan ke depan, tujuan ke depan. Kalau dalam bahasa kerennya adalah mimpi. Dalam kehidupan orang-orang yang berada dalam mimpi indah. Saya punya mimpi untuk hidupku, saya punya visi untuk hidupku, saya punya tujuan untuk hidupku, saya punya goal setting untuk hidupku, saya punya rencana untuk hidupku sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi senang mengukir janji Tuhan. Itu yang dilakukan oleh orang yang hidupnya dalam urapan Allah. Ditulis besar-besar, ditulis di mana saja, supaya dapat dibaca setiap waktu, setiap hari, mengingatkan bahwa supaya kita sadar bahwa kita punya mimpi yang harus terjadi, yang harus tercapai, yang Tuhan sudah tanam dalam kehidupan orang percaya. Tuliskan jawabanku pada papan pengumuman dengan huruf yang besar-besar dan jelas. Diadakan proklamasi, memproklamasikan mimpinya, memproklamasikan visinya, memproklamasikan rencananya, saudara. Jadi diperkatakan itu siang dan malam, diperkatakan itu kepada orang-orang terdekat, supaya orang-orang terdekat itu mengingatkan kita kepada tujuan semula kita hidup dalam dunia ini, saudara. Tuliskanlah jawabanmu pada papan pengumuman dengan huruf yang besar-besar dan jelas, supaya setiap orang dapat membacanya dengan cepat. Jadi jangan engkau malu jika engkau punya mimpi yang besar. Engkau jangan minder ketika engkau memperkatakan mimpimu yang besar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum orang lain mentertawakan mimpimu, berarti itu mimpimu masih kecil. Jika mimpimu itu sudah ditertawakan oleh orang lain, diejek oleh orang lain, maka mimpimu itu sudah besar. Semakin banyak orang memperkatakan mimpimu terhadap dirimu, engkau akan dipacu untuk berjalan mengejar mimpimu, mengejar visimu, mengejar rencana, mengejar goal setting dalam hidupmu. Lalu lari untuk memberitahukannya kepada orang. Beritahukan mimpimu kepada orang-orang terdekatmu, saudara. Hidup dalam urapan Tuhan, senang mengukir janji Tuhan. Janji Tuhan direnung-renungkan siang dan malam, dipercayai, digenggam, supaya teguh pendiriannya di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada ayat yang ketiga, Habakuk pasal yang kedua, sebab penglihatan atau visi itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu.
apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh, itu artinya cepat atau lambat itu pasti terjadi, saudara. Catatlah itu. Percaya janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan orang yang hidup dalam urapan Allah. Saudara, saya hanya ingin mengingatkan saudara, saya ingin memberitahukan kepada saudara yang percaya kepada Tuhan bahwa ketika engkau mau hidup dalam urapan Allah, hidup dan karaktermu pasti berubah. Dan hal yang pertama yang saudara harus alami adalah sabar menanti janji Tuhan. Yang kedua adalah senang mengukir janji Tuhan. Dan yang ketiga adalah percaya janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan saudara. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan selalu menepati janjinya, saudara. Ya, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, perlu kesabaran saudara untuk menanti janji Tuhan. Dibutuhkan kepercayaan yang penuh dan sungguh, saudara, untuk percaya janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Tapi pastikan saudara bahwa janji Tuhan itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh, tidak akan pernah ditangguhkan, pasti itu terjadi. Catatlah itu, sebab sekarang belum waktunya. Jika hari ini belum terjadi dalam kehidupan saudara, tetapi saat itu segera tiba, pasti waktunya akan segera tiba, dan apa yang kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi. Firman Tuhan berkata bahwa rancanganku adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu janji Tuhan. Jika engkau percaya bahwa hidupmu, nasibmu hari ini mengalami hal yang buruk, mengalami hal yang berbeda, tidak sesuai dengan yang engkau harapkan, tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan dalam hidup saudara itu adalah rancangan damai sejahtera. Artinya damai sejahtera itu sudah ditinggalkan bagimu. Engkau sudah dipenuhkan dengan kuasa Tuhan. Engkau ditolong oleh kuasa Roh Kudus untuk mengerjakan kehidupan saudara, sehingga kehidupan saudara mengalami kekuatan, kepercayaan, keyakinan yang sungguh untuk berjalan dalam menghadapi hari-hari yang jahat, dikatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat itu pasti akan datang dan tak akan ditunda. Janji Tuhan dalam kehidupanmu akan tergenapi, akan ditepati Tuhan jika engkau hidup dalam pengurapan Allah, hidup dalam perkenanan Allah. Pastikan saudara sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Allah, hidupmu berubah, kelakuanmu berubah, karaktermu berubah. Kalau tidak berubah, yang ditiru siapa? Yang jadi patronnya siapa? Yang jadi teladannya siapa? Kalau Yesus hidupnya selama 33,5 tahun di dunia ini memberikan teladan yang baik dan benar, dan hidupnya diperkenan Bapa di surga, itulah yang harus kita teladani, saudara. Ya, tetapi segala hal yang telah kurencanakan ini tidak akan terjadi dengan segera, tidak sesuai dengan kehendakmu, tidak sesuai dengan kemauanmu. Hari ini minta A langsung A dapat. Kalau nggak dapat nesu, kalau nggak dapat marah-marah, kalau nggak dapat muring-muring. Saudaraku, yang jadi kehendak Allah belum tentu seturut setara dengan kehendakmu. Jadi firman Tuhan berkata, tetapi segala hal yang telah kurencanakan ini tidak terjadi dengan segera. Meskipun demikian, pasti saat penggenapan, penglihatan itu akan tiba. Apa yang sudah kau canangkan itu pasti, jika itu yang diberikan jawaban oleh Tuhan, itu pasti akan terjadi.
Jika tampaknya lambat, janganlah putus asa, jangan menyerah, jangan patah hati, tetap kerjakan, tetap lakukan, jangan putus asa, jangan patah hati, ojo ngelokro, ojo ngelokso, tapi tetaplah kuat di dalam pengharapan dalam Tuhan. Percaya bahwa janji Tuhan itu tergenapi, saudara, karena semua itu pasti akan terjadi. Bersabarlah, sekali lagi bersabarlah. Semua itu tidak akan terlambat barang sehari pun. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat sedetik pun, saudara. Indah pada waktunya. Jangan lupa, saudara, indah pada waktunya itu didahului oleh proses, didahului oleh apa yang saudara kerjakan. Tidak sekonyong-konyong indah, saudara. Semua itu tidak akan terlambat barang sehari pun. Saudara, pada ayat yang keempat nanti akan berbicara hal yang berbeda. Tapi pada ayat yang ketiga ini tampaknya rencanamu, visimu, mimpimu, doamu belum terjadi. Tapi percayalah, Tuhan akan menggenapi dalam kehidupan ketika engkau hidup dalam urapan Allah. Mazmur pasal 27:14 berkata demikian, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan. Janji Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupan saudara. Yeskiel 12 ayat 25. Sebab aku Tuhan akan berfirman, dan apa yang kufirmankan akan terjadi. Firman Tuhan itu akan bekerja terus sampai kesudahan alam. Dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman dan aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Percayalah pada kebenaran firman Allah. Jangan dipotong-potong, jangan dipilih-pilih. Oh, aku suka hanya Mazmur saja, aku suka hanya Yeskiel saja, aku suka hanya Amsal saja. Tapi baca kitab-kitab yang lain, beruntun, saudara, dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan yang kau sukai saja yang kau baca. Makanya banyak orang Kristen, banyak orang yang mengaku Kristen, Alkitabnya bersih, sangat bersih dan tidak lecek karena jarang dibaca. Saudaraku yang dikasih, oh kan saya pakai HP, Pak. Iya, HP-nya bukan Alkitab yang dibaca. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada ayat yang keempat berbicara demikian, sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara, orang yang hidup dalam urapan Allah adalah orang yang hidup oleh karena percaya. Hidup oleh karena percaya. Jangan hanya mengandalkan dirimu, jangan hanya mengandalkan kekuatanmu, jangan hanya mengandalkan pengetahuanmu, jangan hanya mengandalkan kecerdasanmu. Belum tentu kecerdasanmu menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Buktinya ada banyak sarjana, ada banyak magister, ada banyak doktor, ya, hidupnya tidak mengalami perubahan. Hidupnya biasa-biasa saja. Kecerdasannya tidak seimbang dengan tindakannya. Kecerdasannya tidak seimbang dengan kehidupannya. Kecerdasannya tidak seimbang dengan apa yang dinikmati. Hanya sekedar teori, saudara. Hanya sekedar pengetahuan baik dan benar. Tapi harus ada tindakannya, saudara yang dikasih Tuhan. Orang yang hidup dalam urapan Allah adalah orang yang hidup oleh karena percayanya. Dan ingatlah, saudara, orang yang jahat tidak akan selamat. Orang yang jahat tidak akan selamat. Kejahatan akan selalu berbuntut dengan hukuman, saudara. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah
Dikatakan orang benar itu yang melakukan kehendak Allah akan hidup karena kesetiaannya kepada Allah. Jadi orang benar itu yang hidup dalam urapan Allah itu hidup oleh karena percayanya, hidup dengan kesetiaan. Tidak mungkin orang benar tidak setia. Tidak mungkin orang benar selingkuh. Tidak mungkin orang benar cerai. Tidak mungkin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup oleh karena percaya kepada firman Tuhan. Jadi jangan dipilih-pilih kitab-kitab itu, saudara. Kalau mau membaca firman Tuhan supaya hidupmu dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, dibimbing oleh Roh Kudus, baca firman Tuhan itu semuanya beruntun, saudara. Jangan dipilih-pilih, saudara. Ya, hidup karena kesetiaannya, jadilah orang yang setia. Sekali perhatikan ini, saudara. Orang-orang jahat hanya percaya kepada dirinya saja. Orang-orang jahat hanya percaya kepada dirinya saja. Ketika firman Tuhan diberitakan, diperkatakan, oh itu kan Alkitab bicara, tapi aku punya pendapat. Hiduplah sesuai pendapatmu, maka engkau akan mengalami apa yang kau harapkan. Sebatas kekuatan. Orang-orang jahat hanya percaya kepada dirinya sendiri saja, dan mereka gagal. Pastikan firman Tuhan berkata dalam firman Allah yang hidup, ya, orang-orang jahat hanya percaya kepada dirinya saja, yang hanya mengandalkan dirinya saja, dan mereka gagal. Masih kurang percaya kebenaran firman ini Tuhan? Check and recheck. Jangan melihat orang lain, check and recheck. Kembali kepada dirimu. Tetapi orang-orang benar hidup oleh iman. Hiduplah oleh iman. Hidup oleh iman itu bukan hanya sekedar aku percaya, tapi hidup benar oleh iman itu adalah menghidupi firman Tuhan. Tidak menolak firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata A ya A, B ya B, jangan diganti C. Kayaknya pilihan C lebih tepat. Enggak. Mereka hidup karena mempercayakan diri kepadaku, kata firman Tuhan. Mempercayakan diri kepada ya, masalah yang lain hasilnya seperti apa, kalau firman Tuhan bilang begitu akan saya lakukan. Jangan tolak firman Tuhan. Celaka saudara. Saudaraku, pada bagian yang ini sangatlah luar biasa. Yeskiel 18 ayat 9 berkata, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar. Orang benar adalah orang yang berlaku setia berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Apa sanggup? Gak mungkin sanggup, itu kan kata lo. Kalau lo gak ngomong gak mungkin, pokoknya bilang yes man, engkau sanggup bisa melakukan, dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar hidup. Orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku, sekali lagi, bagian yang keempat, orang yang diurapi Tuhan, orang yang hidup dalam urapan Tuhan adalah orang yang hidup oleh karena percayanya kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, bagian yang terakhir pada ayat yang kelima, orang sombong dan kianat, dia yang melanggar. Nah saudara, ini yang agak pahit, saudara. Orang sombong dan kianat, dia yang melanggar, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Orang sombong dan kianat, dia yang melanggar. Jadi orang yang
Hidup dalam urapan adalah orang yang tidak sombong walaupun punya. Orang yang tidak sombong walaupun kaya. Punya harta banyak, dia tidak akan sombong. Biasanya orang yang sombong itu orang yang tidak punya, supaya kelihatan punya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang hidup dalam urapan Allah adalah orang yang tidak sombong walaupun punya segala sesuatu. Kekayaan itu selalu menipu orang. Orang yang serakah itu angkuh dan gelisah. Seperti maut, ia pun tidak pernah puas. Bangga demi bangsa dicaploknya, dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kekayaan itu menipu kehidupan kita. Kalau kita menyandarkan hidup kita pada kekayaan kita, pada harta kita, pada uang kita, pada apa yang kita miliki. Tapi kalau kita hidup kita menyandarkan pada Allah, maka kita bisa menjadi orang yang rendah hati, saudara. Tidak sombong walaupun punya. Engkau hidup seperti engkau apa adanya. Mereka tidak pernah puas. Mereka tidak pernah puas. Orang yang sombong itu tidak akan pernah puas. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, sombong itu penuh dengan keserakahan. Sombong itu orang yang rakus. Sombong itu orang yang kamaruk. Sombong itu orang yang tamak. Hidupnya selalu tidak akan pernah puas. Dia akan selalu mengejar apa yang menjadi menyenangkan hatinya, saudara. Jadi orang sombong itu orang yang tidak pernah puas hidupnya. Dia ingin dipuji, dia ingin dipuja, supaya nama baiknya terus melambung tinggi, padahal di dalamnya kosong. Seperti seolah-olah dia ingin seperti menjaga nama baiknya. Makanya diperlukan kesombongan supaya nama baiknya terjaga, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sombonglah. Janganlah menjadi orang yang kamaruk. Janganlah orang menjadi orang yang rakus. Janganlah menjadi orang yang tamak. Tetaplah rendah hati walaupun engkau punya segala sesuatu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, luar biasa firman Tuhan hari ini. Tindakanmu akan kembali kepadamu. Jika engkau hidup dalam pengurapan Allah, pastikan karaktermu berubah, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya hanya mengingatkan, mereview bahwa hidup dalam urapan Allah yang pertama adalah sabar menanti janji Tuhan. Yang kedua, senang mengukir janji Tuhan. Yang ketiga, percaya janji Tuhan itu tergenapi. Dan yang keempat, hidup oleh karena percayanya. Dan yang kelima, saudara, tidak sombong walaupun punya, tetap rendah hati. Saudaraku yang dikasih, jadilah orang yang luar biasa. Di dalam berkat nama Yesus, saya mau berdoa untuk saudara. Bapa di surga yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah, berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di mana saja, jemaat Tuhan yang sedang bergumul menanti jawaban Tuhan dalam hidupnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, jawaban Tuhan itu akan menjadi nyata dalam kehidupan orang percaya. Rencana Tuhan itu akan menjadi nyata dalam kehidupan orang percaya. Di dalam berkat nama Yesus, apa yang menjadi pergumulanmu, masalahmu, apa yang mengganggu hidupmu hari-hari ini, kiranya Tuhan menolong kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit, dalam berkat nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah kuat, jadilah sehat. Dalam berkat nama Yesus, saudara, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidup saudara, diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah pasangan saudara, diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati seisi rumah. Dalam berkat nama Yesus, berkat itu diperintahkan Tuhan mendatangi hidup saudara, mendatangi keluarga saudara dalam nama Yesus. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati warungmu, diberkati apa yang kau kerjakan, diberkati apa yang sedang kau gumulkan, kau jerih lelahkan hari-hari kemarin, hari ini dan hari yang akan datang. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan sanggup membuat pekerjaanmu berhasil dan beruntung. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu hari ini,
dan hari esok sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Shalom, Maranatha, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Haleluya.